Potensi kerugian negara akibat penyimpangan pengadaan APD COVID-19 ternyata lebih dari 625 miliar rupiah. Proyek pengadaan triliunan rupiah jadi bulan-bulanan predator anggaran. Mengatasnamakan kemanusiaan dan kedaruratan, nyatanya proyek pengadaan malah diakal-akali. Terbukti tidak hanya sekali, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan kerugian negara berturut-turut dalam pengadaan APD tahap 1 dan 2. Audit dengan tujuan tertentu tahap 1 menemukan ketidakwajaran harga 625,147 miliar rupiah. Sementara di tahap 2 kembali ditemukan sebesar 80,611 miliar rupiah. Celakanya, meskipun di audit tahap pertama sudah disoal penyimpangan dan kemahalan harga tersebut, vendor-vendor mengulang kesalahan yang sama. PT Permana Putra Mandiri dan PT Eki yang disebut telah melambungkan harga hingga 46,27% dari harga jual pabrik kembali mengulang hal serupa. Pengadaan tahap 2, PT PPM justru menyumbang ketidakwajaran harga paling tinggi dibanding 6 vendor lainnya senilai 48,151 miliar rupiah. Salah satu unsur kemahalan biaya PT PPM disebabkan oleh kontrak kerjasama PT Kalmed Sejahtera Indonesia, disebut sebagai pemegang izin edar dan merek APD dari PT GA Indonesia, PT Kalmed Sejahtera kecipratan 15 miliar rupiah. Padahal diketahui dari penelusuran data, PT PPM dan PT Kalmed sebetulnya masih satu grup. Realitas menemukan kesamaan pemilik saham PT PPM dan PT Kalmed. Direktur utama PT PPM dan PT Kalmed adalah pasangan suami istri. Pasangan ini juga memiliki saham saling bersilangan di dua perusahaan tersebut. Lagi-lagi, PT PPM melakukan praktik rente. Posisi PT Kalmed di kasus ini tidak ada bedanya dengan PT Eki, hanya menambah panjang rantai pasokan. Halo Mas, saya Rizky dari Metro TV. Iya, aku mau ketemu Ibu Siti Fatimah Az-Zahra sih. Kalau belum, tapi ini mau ngasih suratnya. Buat wawancara konfirmasi aja sih sebenarnya. Lagi meeting sih, cuma nggak tahu nih baliknya kapan. Meetingnya di sini, di kantor. Enggak. Lagi keluar tadi diantar supir, mau beli tinggal di sini. Kalau nggak suratnya dibikin aja. Oh boleh. Saya konfirmasi. Iya ya. Realitas bolak-balik menyambangi dua perusahaan ini, namun pasangan Ahmad Taufik dan Siti Fatimah Az-Zahra tidak kunjung memberikan konfirmasi. Seknas Fitra menyebut sudah sejak awal memperingatkan potensi korupsi anggaran COVID. Fitra mendorong aparat penegak hukum menelisik seluruh anggaran COVID-19. Bila benar dilakukan, bisa dipastikan bakal panen kasus-kasus penyelewengan serupa. Kami itu sejak tahun 2020 sudah mewanti-wanti kepada pemerintah bahwa dalam menghadapi situasi tanggap darurat itu jangan panik dan tergesa-gesa, begitu kan. Wujud ketergesaan pemerintah memang di satu sisi bagus, begitu kan, melalui dikeluarkannya Perpu 1 tahun 2020. Kami melihat di dalam Perpu tersebut ada berbagai macam celah yang pada prinsipnya itu berkaitan dengan diskresi, yang mana konteks kedaruratan ini bisa menjadi berbeda. Maksudnya begini, masyarakat mungkin menganggap ini darurat, COVID sebagai situasi darurat. Tetapi di banyak tempat atau di situasi tertentu, pemangku kebijakan ini memanfaatkan situasi tersebut, begitu kan. Artinya ada yang melihat darurat dan ada yang memanfaatkan. Karena apa? Kewenangan diskresi ini tidak diikuti dengan kewenangan-kewenangan yang bisa mengikat. Yang mana di situ diskresi yang membuat pemangku kebijakan boleh melakukan penunjukan khusus, begitu kan, kepada vendor, begitu kan. Yang itu bisa berpotensi jika tidak diawasi terjadi fraud, dan terbukti hari ini, begitu kan. Ada fraud dalam hal pengadaan APD, ada fraud dalam hal pengadaan bansos, begitu kan. Dan ini kami rasa akan terjadi, akan berentet-berentet, akan ada temuan-temuan lainnya. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia menyebut kebutuhan APD di awal-awal pandemi memang sangat tinggi.
Pabrik-pabrik yang memproduksi APD lazimnya dimiliki oleh perusahaan asal Korea dan Cina yang juga negara asal bahan baku APD. Itu sebabnya saat itu pemerintah mengeluarkan larangan ekspor demi memenuhi kebutuhan darurat dalam negeri saat itu. Puncak-puncak kelangkaan produk itu berlangsung dari bulan Maret itu mungkin sampai sekitar bulan Oktober tahun 2020 ya. Karena dari sisi supply-nya itu beranjak membaik setelah China itu mulai membuka. Jadi setelah China melakukan lockdown waktu itu yang cukup ketat, mereka perlahan-lahan itu mulai membuka ekspor bahan bakunya di penghujung tahun 2020. Pandemi memang sudah berlalu, sepatutnya dijadikan pengalaman oleh pemilik anggaran untuk tanggap, sigap, mengatur langkah, bukan malah sebaliknya, membuka celah lebar penguasa dan pengusaha bermain mata demi bagi-bagi jatah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.